Gimana ya caranya memposisikan sesuatu atau memberikan petunjuk arah kepada orang lain dengan menggunakan bahasa Prancis ya? Halo semuanya, balik lagi di channel aku dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini seperti yang teman-teman udah lihat di intro tadi, aku bakal bahas dua hal. Yang pertama tentang posisi dan yang kedua tentang direction. Jadi misalnya kayak menentukan arah ya, di dalam bahasa Prancis itu kayak gimana. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai hal itu. Nah, yang pertama kita bakal bahas tentang posisi di dalam bahasa Prancis. Nah, posisi itu kan ada macam-macam ya, seperti yang teman-teman udah tahu, misalnya benda A ada di depan benda B, kemudian bisa di atas, bisa di bawah, dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, kita bakal lihat beberapa kosakata yang cukup sering digunakan pada konteks ini. Misalnya ada devant, yang pertama. Devant itu artinya di depan. Kemudian ada derrière, yang artinya di belakang. Lalu ada entre. Entre itu artinya di antara. Kemudian ada à côté, itu artinya di samping. Oke, nah sekarang kita lihat implementasinya di dalam kalimat bahasa Prancis. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat di layar ya tentang ilustrasi bagaimana kita bisa menggunakan kata-kata tadi dalam berbahasa Prancis. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini A et devant B. Jadi A ada di depan B. Kemudian D et derrière C. Jadi D ada di belakang C. Kemudian ada B et entre A et C. Jadi B ada di antara A dan C. Kemudian yang terakhir B et à côté de C. B ada di samping C. Oke, jadi kira-kira seperti itu, teman-teman bisa gantikan A, B, C, D tadi dengan benda-benda yang ada di sekitar teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke kosakata yang lainnya. Nah, misalnya ada sur. Sur ini artinya di atas, kemudian sous itu artinya di bawah, kemudian ada au bord de, itu artinya di samping, lalu au milieu de itu artinya di tengah-tengah. Oke, jadi kita anggap bendanya adalah pulpen. Nah, pulpen ini dan ini adalah meja. Kita anggap aja ini meja. Seperti itu. Nah, kalau pulpennya ada di atas meja, berarti kita bilang le stylo est sur la table. Le stylo est sur la table. Kemudian, kalau misalnya pulpen ada di bawah, jadi kita bilang le stylo est sur la table. Le stylo est sur la table. Voilà, seperti itu. Kemudian kalau misalnya pulpen ini ada di samping meja seperti ini, kita bisa bilang le stylo est au bord de la table. Jadi pulpennya ada di samping, ada di sisi samping meja. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau misalnya si pulpen ini ada di tengah-tengah, jadi kita bisa bilang le stylo est au milieu de la table. Le stylo est au milieu de la table. Jadi dia ada di tengah meja. Voilà. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada yang di depan tadi, kemudian ada yang di belakang. Ya misalnya ini di depan ya. Jadi le stylo est devant la table. Kemudian kalau dia di belakang, le stylo est derrière de la table. Kemudian kalau dia di atas, le stylo est sur la table. Kalau di bawah, le stylo est sur la table. Voilà, dan yang lain sebagainya. Kamu bisa ganti objeknya dengan apapun yang ada di sekitar kalian. Oke? Nah, kemudian kita akan membahas tentang direksi di dalam bahasa Prancis ya, la direction. Jadi misalnya kalau ada yang nanya, où est la Tour Eiffel? Atau misalnya, où se trouve la Tour Eiffel? Ya, jadi di mana posisi menara Eiffel? Misalnya seperti itu. Jadi kamu bisa menjawab,
oh nanti kamu lurus ke depan, terus belok kanan, belok kiri, terus atau misalnya kamu ambil belokan pertama ke kanan dan yang lain sebagainya. Nah, di sini kita akan melihat beberapa kosakata-kosakata yang bisa kamu gunakan untuk menceritakan itu semuanya. Oke? Nah, jadi yang perlu teman-teman ingat, kalau misalnya kamu sebagai orang yang ingin bertanya, kamu bisa tanya, où se trouve la Tour Eiffel? Atau misalnya, où est la Tour Eiffel? Ya, jadi kamu bisa nanya kayak gitu, nanti dijelasin sama orangnya. Nah, la Tour Eiffel ini kamu bisa ganti-ganti ya dengan yang lain. Misalnya, où est UGM, où se trouve UGM, dan yang lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke beberapa kosakata, khususnya kata kerja yang biasa digunakan untuk menunjukkan arah di dalam bahasa Prancis. Oke, yang pertama ada kata aller. Aller ini artinya pergi. Nah, misalnya kalimatnya kayak gini. Aller vers le nord. Aller vers le nord. Oke, jadi artinya seperti itu, pergi ke utara. Aller vers le nord. Kemudian ada juga continuer. Continuer itu artinya lanjut sampai. Misalnya kamu pengen bilang continuer jusqu'au musée du Louvre. Continuer jusqu'au musée du Louvre. Jadi lanjut sampai Museum Louvre. Voilà, seperti itu. Bagaimana kita bisa menggunakan continuer. Lalu ada tourner. Tourner itu artinya belok. Jadi ini adalah kata yang cukup sering digunakan dalam bahasa Prancis. Jadi misalnya tourner à droite, tourner à gauche. Voilà. Jadi tourner à gauche itu artinya belok kiri. Tourner à droite itu artinya belok kanan. Kemudian ada kata faire. Faire ini artinya melakukan ya, secara harafiah artinya melakukan. Tapi kalau dalam konteks bahasa Prancis kamu bisa bilang kayak gini. Faites 3 pas à droite jusqu'à la boulangerie. Nah, artinya ambil 3 langkah ke kanan sampai toko roti. Oke, sekarang kita lanjut ke verba yang lainnya, yaitu traverser. Traverser ini artinya seberangi. Misalnya kalau kamu mau bilang traverser la rue, ya, jadi seberangi jalan itu. Traverser la rue. Selanjutnya, selain kata-kata tadi ada juga kata prendre. Prendre ini artinya ambil. Misalnya, vous devez prendre la première à droite. Vous devez prendre la première à droite. Jadi, kamu harus mengambil belokan ke kanan pertama. Vous devez prendre. Ambil belokan pertama ke kanan. Vous devez prendre la première à droite. Selanjutnya ada kata passer yang artinya lewati. Misal kalimatnya kayak gini. Passer la pâtisserie. Passer la pâtisserie. Jadi lewati toko kue itu. Jadi misalnya ini adalah patisserie-nya, terus kita lewat di depannya. Ya, passer la pâtisserie. Voilà, seperti itu. Nah, jadi itulah kurang lebih verba-verba yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan arah kepada orang lain dengan bahasa Prancis. Tapi nggak cuma verba itu aja, ada juga adverbia seperti en face de, itu artinya di depan. Misalnya nih, la boulangerie est en face de la pâtisserie. Ya, jadi en face itu benar-benar ada di depannya ya. Jadi toko roti itu ada di depan toko kue. La boulangerie est en face de la pâtisserie. Terus contoh yang lainnya ini juga harus dibedakan dengan devant ya. Kalau misalnya orang bilang devant itu artinya juga di depan, tapi kita nggak tahu secara presisi di depannya sebelah mana. Pokoknya dia ada di depan. Ya, kalau devant. Kemudian derrière itu seperti posisi yang tadi kita bisa gunakan untuk menunjukkan sesuatu yang ada di belakang. Lalu ada à côté de seperti yang tadi juga, itu artinya di samping. Kemudian ada entre yang artinya ada di antara. Misalnya ada pâtisserie dan juga ada boulangerie. Terus sekolah misalnya di tengah. Jadi kita bisa bilang cette école est entre la boulangerie et la pâtisserie. Voilà, seperti itu. Jadi itu entre. Kemudian ada centre-ville. Centre-ville itu artinya pusat kota. Dan kemudian ada au coin de. Oke, jadi misalnya kalau ada sebuah tempat yang ingin dituju oleh seseorang dan kamu menjelaskan, kemudian tempat itu ada di sudut, kamu bisa pakai
au coin de. Voilà, jadi seperti itu untuk di materi hari ini. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe juga channel ini supaya bisa terus berkembang. Dan jangan lupa untuk share dan juga like kalau kamu suka dengan video kali ini. Oke, jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Au revoir.